Sebenarnya Asy'ariyah itu bicara apa sih? Dia bicara bahwa musik itu haram. Nah, ini kenapa pentingnya bahasa Arab? Sebenarnya ini adalah hal yang wajar gitu ya. Ramenya itu melebihi orkestra musik. Aku bisa nikah nih sampai 4 kali misalnya. Bahas yang belum dibahas. Kita coba bahas ya. Ini kan sekarang lagi ada rame banget membahas soal musik itu haram atau halal ya. Musik itu haram atau halal. Ini berawal dari seorang ustadz yang memotong videonya Ustadz Adi Hidayat ya, yang viral banget soal surah Asy-Syu'ara ya, kalau salah ya, Asy-Syu'ara. Yang kalau diartikan ke Indonesia itu para penyair ya, para penyair. Nah, terus kemudian rame nih karena pembahasan oleh ustadz yang memotong-motong itu gitu ya. Dan kemudian ini juga ditanggapi oleh Ustadz Adi Hidayat sendiri gitu. Beliau menerangkan kenapa bisa beliau mengatakan bahwa Asy-Syu'ara itu artinya adalah musisi atau pemusik. Asal muasalnya itu dari mana? Beliau jelaskan panjang lebar dari mulai segi bahasa dan kemudian dari segi sejarahnya seperti apa, runtutan timeline juga beliau sampaikan gitu. Soal mengapa beliau mengatakan bahwa Asy-Syu'ara itu artinya para pemusik. Tapi video kali ini tuh tidak akan membahas soal apakah saya bukan saya membela Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz yang memotong-motong itu ya. Nah, saya nggak akan mengadu dua Ustadz ini karena masing-masing punya kafaahnya masing-masing. Ustadz Adi Hidayat memang sudah pakarnya di sana, dan Ustadz yang ini saya juga nggak tahu sih sebenarnya, saya nggak ngikutin beliau ya. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat saya lumayan ngikutin lah ya, dengan ceramah-ceramah beliau dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya menarik untuk membahas soal diskusi publik ini? Ya, saya nggak bilang perdebatan ya, saya bilang diskusi publik ya. Karena hal-hal seperti ini bukan sekali dua kali terjadi gitu ya. Nah, ada yang memotong terus ditanggapin, ada yang motong terus ditanggapin lagi, terus diplesetin lagi. Nah, seperti itu bukan sekali dua kali aja gitu. Nah, hampir kayaknya ada semua ustadz gitu ya yang ada di Indonesia ini pernah ngalamin hal yang serupa gitu. Terus kemudian Ustadz Adi Hidayat difitnah, dicaci dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya yang nggak elok juga sih kalau kita melakukan hal-hal seperti itu ya. Tapi gini teman-teman, kita coba bahas bukan kepada musik itu halal atau haram, tapi lebih kepada konstruksi berpikirnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau dilihat video yang terbarunya soal musik itu halal atau haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jadi Ustadz Adi Hidayat itu mencoba menjelaskan kenapa Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai musisi dengan berbagai konstruksi bahasa. Ya, itu yang pertama yang saya pahami, konstruksi bahasa. Kemudian dari timeline-nya sendiri, tafsirnya itu. Nah, karena saya ini bukan orang agama ya, bukan belajar agama yang sampai sekolah jadi pemahaman kita ini sebagai pemahaman orang awam gitu ya. Pemahaman saya ini adalah pemahaman sebagai seorang awam yang mencoba untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi gitu ya dari keramaian diskusi publik yang belakangan ini muncul gitu. Dan kalau menurut saya sebenarnya ini adalah hal yang wajar gitu ya, adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena Ustadz Adi Hidayat sendiri bilang bahwa sebenarnya kata musik itu tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dengan berbagai macam banyaknya kosakata yang merupakan bahasa dengan kosakata terbanyak di dunia itu, tidak ditemukan satupun yang namanya musik dalam bahasa Arab. Nah, itu satu. Yang kedua adalah tidak ada yang ditemukan kata musik dalam Al-Quran. Nah, itu kan kata beliau kan begitu. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini selalu membawa permasalahan itu, sistematika berpikirnya itu adalah dari bahasanya dulu nih. Karena beliau, kalau saya nggak salah ya, S1-nya itu adalah soal tata bahasa Arab.
gitu ya, tata bahasa Arab. Jadi bahasanya dulu nih dibahas tuh. Kenapa bahasa Arab ini dibahas duluan kata beliau sebelum yang lain-lain? Karena memahami kontekstual Al-Qur'an itu, karena dia bahasa Arab, which is adalah bahasa dengan kosakata terbanyak, dia merupakan konteks yang sangat spesifik gitu. Kenapa sangat spesifik? Karena untuk satu kata itu memang betul-betul menggambarkan keadaan artinya yang sesungguhnya gitu. Jadi makanya dia spesifik gitu. Spesifik banget gitu. Kalau kondisi begini bahasa Arabnya ini gitu. Kalau kondisinya begini bahasa Arabnya begini gitu. Jadi nggak bisa kita mengartikan bahwa makan misalnya, kalau bahasa Indonesia makan gitu. Makan itu bisa diartikan mungkin ada piring, ada makanannya, dan makanan itu apa aja di dalamnya, mungkin bisa ini, bisa ini. Tapi kalau satu jenis saja dimasukkan ke mulut itu sudah artinya sudah makan gitu. Nah, terus apabila saya ngambil dari orang lain misalnya gitu, ambil pakai tangan gitu, tetap saya masukkan dalam mulut, apa gitu makan juga gitu. Jadi tapi di dalam bahasa Arab situasi seperti itu bisa jadi berubah bahasanya, bukan lagi makan tapi mungkin bisa jadi yang lain gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang belajar bahasa Arab sangat paham akan kondisi dan situasi yang seperti ini. Nah, terus kemudian Ustadz Adida juga menyampaikan bahwa kebijakan kita, maksudnya dalam belajar agama ini kita juga harus bijak gitu. Harus bijak itu artinya begini, tidaklah ketika kita memahami satu masalah, misalnya musik kah gitu, atau riba kah gitu, atau masalah soal hijab gitu, konteksnya itu harus benar-benar belajar yang komprehensif gitu. Artinya jangan sepenggal di sini, sepenggal di sini, sepenggal di sini gitu. Terus kemudian langsung disimpulin tuh, oh kesimpulannya begini, oh kesimpulannya begini. Nah, jadi sebenarnya yang Ustadz Hadi Hidayat itu sampaikan adalah mengajak kita untuk berpikir secara komprehensif, artinya secara menyeluruh, memahami sebuah kontekstual masalah itu memang benar-benar dari akarnya dulu nih. Dari akarnya dulu, apa itu? Dari bahasanya dulu. Kemudian dari bahasanya baru masuk ke dalilnya, dalilnya baru masuk dari sejarahnya baru masuk dalilnya, kan gitu ya. Jadi konteks bahasanya seperti apa? Oh ternyata asy'ariyah itu begini. Oh ternyata ini kalau pakai alat musik namanya ini, kalau tanpa alat musik namanya ini, kalau misalnya dibawa dalam satu pertemuan namanya ini gitu. Nah, terus kemudian baru masuk asal muasal sejarahnya, kemudian turunlah dalilnya, kan begitu tuh kalau kontekstual berpikirnya Ustadz Hadi Hidayat. Nah, dan sebenarnya untuk orang yang tidak belajar agama di pendidikan formal, konstruksi berpikir ini itu adalah yang paling tepat menurut saya, karena kita tuh bisa belajar dari awal. Jadi dari seperti pohon ya, seperti pohon, belajar dulu dari akarnya, tata bahasa ya. Dari akarnya masuk ke batang, masuk ke ranting, masuk ke daun, masuk ke buah, baru masuk ke biji, kan begitu ya. Jadi memang Ustadz Hadi Hidayat ini dalam penyampaiannya selalu mengajak kita untuk berpikir secara komprehensif dan struktur ya, terstruktur gitu. Jadi pelan-pelan banget sampai ke atas. Nah, terus kemudian kenapa hal-hal seperti ini tuh sering menjadi ramenya itu melebihi orkestra musik ya. Rame banget gitu, apalagi yang sudah berbeda-beda gini, kunut tidak kunut, kemudian apalagi ya, baca bismillahnya di sir atau diucapkan secara kuat atau sir gitu ya. Terus apa lagi nih, baca sadaqallahul azim atau tidak gitu, bid'ah dan non bid'ah. Jadi kan ini rame banget gitu, apalagi soal musik ya. Kalau menurut saya kenapa ini bisa ramai, karena begini teman-teman, musik itu ya, kata musik ya, tidak sama sekali ditemukan dalil yang precisely atau secara bukan kontekstual, artinya secara mutlak dia bicara bahwa musik itu haram gitu. Yang saya pelajari dari Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Hadi juga ngomong begitu, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan musik itu haram gitu. Artinya redaksi ya, ini dia baru nemu nih saya katanya, redaksinya itu nggak ada gitu. Dari hadis juga begitu. Jadi ustadz yang ada di luar sana juga bilang begitu. Nah, nanti pasti ada komen lagi nih, wow yang bener belajar agamanya katanya. Ya saya kan bukan belajar, saya memang bukan sekolah agama gitu. Nah makanya ini
eh, pikiran saya membaca apa yang sebenarnya Ustadz Adi Hidayat itu sampaikan gitu, dan kemudian menelaah apa yang sebenarnya terjadi sama kita gitu. Kenapa hal-hal seperti ini tuh bisa sangat ramai di grassroots gitu. Oke ya, kita lanjut nih. Karena tidak adanya dalil yang spesifik membicarakan soal musik, artinya para ulama kita, ustadz-ustadz dan para pendahulu-pendahulu kita itu mencoba berijtihad gitu. Artinya mencari kira-kira musik ini dia masuk kemana gitu. Terus kemudian apa sebenarnya dalil-dalil yang mungkin tidak spesifik membicarakan musik, tapi masuk ke sana gitu. Secara apa? Secara bahasa Arab. Nah, ini kenapa pentingnya bahasa Arab? Artinya begini, teman-teman. Bahasa Arab itu kan kosakatanya banyak gitu ya. Jadi para ulama kita ini, para ustadz-ustadz yang sudah dahulu yang udah bikin kitab dan lain sebagainya itu melihat bahwa dalam mencari hukum itu, ini saya agak ngomongnya agak teknis ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini menurut saya sih ya. Tapi kalau salah silakan dibenerin nih ya, buat teman-teman yang memang belajar agama gitu ya. Mari kita berdiskusi gitu untuk cara belajar kita yang lebih baik gitu ya. Jadi mengaitkan bahasa itu dengan asal muasalnya gitu. Jadi pokoknya diurut dari bahasanya dulu nih. Diurut bahasanya dulu. Karena kan kita kalau waktu sekolah ya, waktu sekolah itu juga belajar, misalnya waktu biologi nama benda ini ya, misalnya nama benda ini nih kotak. Kemudian dia dari bahasa Latinnya tuh apa? Karena ada gitu ya, kalau biologi ya, misalnya tumbuhan ini bahasa Latinnya ini gitu. Kemudian kalau misalnya bahas tentang sosial gitu, ekonomi asal katanya dari ekos dan apa gitu. Nah, jadi memang semua itu harus didefinisikan dari bahasanya dulu. Dan begitu juga dalam hukum-hukum dalam Islam gitu. Apalagi ketika kita mengkaji yang namanya Al-Qur'an gitu. Jadi setiap susunan kata dalam Al-Qur'an itu ketika masuk ke dalam konteks, dilihat dari bahasanya, dilihat dari arti perkatanya saja itu udah bisa jadi tafsirnya sendiri gitu. Nah, inilah makanya pentingnya kita untuk belajar tafsir, bukan sekedar bicara soal terjemahan, tapi juga harus bicara tafsir. Nah, karena tafsir itu dia merupakan cara membaca Al-Qur'an yang komprehensif, menyeluruh. Artinya dari perkata-perkata ini sebenarnya ditujukan ke sini, ini sebenarnya ditujukan ke sini. Nah, seperti itulah kalau kita berbicara dari mulai tafsirnya gitu. Tafsir banyak ya, macamnya ada tafsir fi zilalil Quran kalau nggak salah saya ya. Ya itulah, udah lama banget tuh nggak ngulik-ngulik soal itu gitu ya. Nah, kemudian karena tidak adanya spesifik hukum soal musik yang kita temukan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi seperti yang dikatakan para ustadz-ustadz tadi ya, makanya ini menjadi ijtihad yang pasti berbeda gitu antar satu ulama dengan ulama yang lainnya dalam mencari asal muasal hukumnya gitu, kesimpulan dari hukumnya gitu. Nah, kan kata Ustadz Adi Hidayat kan sebenarnya ada 3 ya, ada beberapa hukum lah, intinya ada yang haram mutlak, ada yang ada yang halal, ada yang halal dengan catatan katanya gitu. Kalau nggak salah ya, kalau salahnya ada 3. Nah, kemudian menjadi ramai karena memang perdebatan ini ataupun diskusi publik ini itu memang tidak pernah ada habisnya. Kubu yang satu bilangnya haram mutlak, kubu yang satu lagi bilangnya halal boleh dengan catatan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi hasanah Islam yang sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang hasanah Islam sebenarnya? Karena dari sini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah bahwa hasanah Islam itu sangat lengkap ya, sangat lengkapnya itu meliputi semua aspek dalam kehidupan kita gitu. Bukan hanya soal bagaimana kita menikah yang harusnya seagama gitu kan, alasannya seperti apa, kemudian kenapa kita dilarangnya menikah beda agama gitu ya. Lagi ramai ini dan benar-benar juga ini masalah beda agama gitu ya. Oke. Nah, kenapa kemudian kita harus makan dengan, bukan harus ya, maksudnya makan minum duduk itu faedahnya apa gitu, kemudian dan lain sebagainya lah ya. Nah, bahkan sampai di kamar mandi pun kita diatur sebaiknya seperti apa gitu. Nah, komprehensifnya Islam itu, menyeluruh lengkapnya Islam itu sampai hal musik itu dipertanyakan sama orang gitu. Ini halal atau haram ya?
gitu. Bahkan kan ada yang namanya fikih kontemporer gitu, artinya sesuatu hal yang ada sekarang di dunia, yang eranya sekarang ini ada, kemudian kira-kira dalam hukum Islam dia boleh atau tidak, halal atau haram gitu, itu sampai dibahas. Bahkan sebenarnya sampai akhir zaman pun nanti, sampai sebelum kiamat ya. Artinya ketika ada perkara-perkara baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita, ataupun dalam kehidupan kita bersosial masyarakat, misalnya ada yang baru misalnya gitu, itu nanti ditarik lagi tuh, menurut Islam tuh seperti apa. Memang Islam nggak bicara soal spesifik hukumnya ya, spesifik hukumnya mungkin tidak ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, mungkin spesifik hukum itu tidak ada. Tapi ketika dikaji-kaji oleh para ustadz, para ulama kita, oh ternyata untuk kasus ini dia sama seperti ini, asal hukumnya dia halal misalnya kayak gitu, atau asal hukumnya dia haram atau boleh atau tidak gitu. Nah, jadi kesempurnaan Islam itu sampai seperti itunya gitu, membahas yang belum dibahas. Nah, mencari yang belum ditemukan gitu, hukumnya itu seperti apa. Nah, itulah hukum Islam. Dan ada juga sih sebenarnya hukum fikih yang mengatakan bahwa asal muasal semua hukum itu adalah haram sampai ada perintah yang keluar dari situ, atau perintah yang turun, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian begini teman-teman, menurut saya lagi ya, yang kedua adalah sepertinya memang hukum-hukum Islam ini, atau semua dalam perkara-perkara Islam itu memang ada masanya untuk viral gitu. Ada masanya untuk viral. Contoh kasusnya Al-Maidah. Nah, Al-Maidahnya yang ramai banget waktu Pilkada DKI, yang dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada saat itu gitu. Itu ramai banget gitu. Dan ketika itu kita jadi ngulik gitu. Sebenarnya Al-Maidah ini dia membicarakan apa gitu. Ini sebenarnya mungkin caranya Allah untuk membuat kita tuh belajar gitu. Belajar tentang agama ini tuh jauh lebih komprehensif lagi gitu. Karena adanya kejadian-kejadian seperti ini, rame-ramenya seperti ini tuh membuat kita tuh jadi belajar lagi. Sebenarnya Asy'ariyah tuh bicara apa sih? Gitu. Bagaimana sih terjemahannya? Bagaimana sih tafsirnya? Bagaimana sih asal muasalnya Asy'ariyah ini, kata-katanya seperti apa sih? Gitu. Itu jadi menarik perhatian kita gitu. Nah, sama seperti yang misalnya logikanya seperti ini ya, teman-teman. Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat justru malah membuat orang-orang itu penasaran dengan Islam. Sampai kemudian mereka belajar, mereka memahami, mereka tahu bahwa ini adalah agama yang benar, ya, bukan yang paling benar ya, agama yang benar, sampai kemudian mereka memutuskan untuk masuk Islam. Di Jepang juga begitu gitu. Dan anehnya tuh kita tuh di dunia ini ya, logikanya tuh seberat terbalik gitu. Misalnya ada Islamofobia soal apa? Misalnya soal 9/11 misalnya gitu kan. Soal 9/11 kasusnya nanti Al-Qaeda, katanya Al-Qaeda begini kasusnya, kemudian Islamnya dihina, kemudian Islamnya direndahkan, Islamnya difitnah dan lain sebagainya. Sampai kemudian orang-orang bukan mencari tahu bahkan soal siapa Al-Qaeda, siapa pemboman dan sebagainya gitu. Orang malah di luar sana yang bukan beragama Islam malah mencari tahu gitu, apakah Islam sebenarnya mengajarkan soal pemboman bunuh diri gitu. Orang jadi bertanya-tanya gitu. Sampai kemudian bukan hanya soal apakah Islam mengajarkan kekerasan dan sebagainya, bahkan sampai ternyata Islam tuh begini ya. Nah, dan kasus 9/11 itu, kalau saya nggak salah ya, itu setelah itu bahkan pasca 9/11 itu malah banyak masyarakat di Amerika itu yang masuk Islam gitu. Di Jepang setahu saya juga begitu gitu. Artinya secara global. Nah, apalagi soal Palestina nih sekarang nih. Dengan kukuhnya warga Palestina itu menjaga keimanannya, menunjukkan keimanannya bahwa mereka betul-betul pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun maut itu ada di depan mata. Ya, bahkan bisa diprediksi bahwa, bukan diprediksi sih, maksudnya ya di rumah lagi duduk gini tiba-tiba ada bom dar gitu kan. Bahkan lagi ngumpul sama anak-anak gitu, tiba-tiba ada bom gitu. Nah, mereka tuh masih bisa punya keimanan gitu. Dan ada juga tuh teman-teman, waktu video yang itu sempat viral ya, warga Palestina yang mengungsi itu sedang sholat Jumat.
dan mereka tuh nggak bergerak sekalipun mereka melihat adanya bantuan airdrop yang di ujung sana gitu. Jadi mereka lihat lagi sholat Jumat nih, lagi dengerin khotbah Jumat, kemudian mereka lihat tuh di ujung sana ada airdrop bantuan dari negara-negara lain gitu. Mereka tuh nggak bergerak sekalipun mereka butuh dengan itu, tapi mereka tetap duduk tenang mendengarkan khotbah dan melaksanakan ibadah Jumat sampai selesai gitu. Nah, apakah kemudian kita di Indonesia kalau terjadi hal yang sama bisa seperti itu? Coba aja tanya sama diri kita sendiri gitu. Kita lebih mementingkan mana gitu, mementingkan perut atau masih memegang teguh iman kita gitu. Jadi kan suatu hal yang suatu hal yang sangat menarik gitu untuk dilihat oleh warga-warga ataupun orang-orang yang tidak beragama Islam. Kok bisa ya mereka sampai seperti ini gitu, tetap menjalankan agamanya padahal maut itu di depan mata, padahal bom-bom itu bisa datang kapan aja. Kok bisa ya? Orang kan jadi bertanya-tanya gitu. Sehingga salah satu yang saya pernah lihat tuh ada wawancara orang luar negeri ya yang mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa saya masuk Islam, yang membuat saya masuk Islam adalah ketika saya melihat warga Palestina. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu contoh orang yang punya keimanan paling besar di dunia ini. Paling besar di dunia. Bayangin aja lah, kehilangan anak, kehilangan suami, ada yang kehilangan istri juga, ada yang satu keluarganya hilang atau tewas gitu, berada dalam reruntuhan akibat bom gitu. Dan itu menjadi menarik buat mereka sehingga mereka mempelajari Islam gitu, dan datanglah hidayah itu gitu. Jadi memang semua itu ada punya side effect yang nggak bisa kita bilang bahwa itu masuk logika gitu. Mana ada logika fitnah kemudian malah orang jadi suka gitu ya kan. Sulit artinya ya inilah memang dunia kita ini memang nggak bisa ditebak gitu. Apalagi kalau berkaca sama pandangan saya pribadi ya, menyikapi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Contoh aja nih, dulu saya waktu tahun 2000-an awal melihat orang pakai pakaian gamis itu takut, Pak. Takut banget. Wah, ini teroris nih. Nah, ini akibat apa? Bom Bali. Ya, akibat bom Bali kita jadi takut. Akibat 9/11 kita jadi takut. Orang-orang yang pakai sorban, orang yang pakai jubah, itu malah takut kita lihatnya. Jadi menganggap seolah-olah kalau kita dekat-dekat sama mereka, kita bakal jadi teroris. Ya enggak? Saya juga ngalamin itu. Saya menganggap bahwa orang-orang yang pakai jubah ini adalah orang-orang teroris gitu. Tapi itu dulu. Bahkan sekarang saya juga pakai itu baju buat sholat gitu kan. Terus apa lagi tuh yang hukum-hukum Islam yang pada akhirnya viral, baju gamis untuk perempuan yang besar-besar. Nah, dulunya sama, kita takut gitu liatnya. Kita seolah-olah wah ini teroris nih dan lain sebagainya gitu, atau ini Syiah nih dan lain sebagainya gitu. Tapi terakhirnya malah jadi tren orang pakai pakaian gamis yang longgar, kemudian yang menutup aurat dan lain sebagainya. Nah itu dua. Apalagi misalnya kayak cadar, niqab gitu kan. Itu dulu kan juga jadi ketakutan sih sebenarnya. Artinya kita tuh masih asing dengan hal-hal seperti niqab, cadar gitu, masih asing dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah tapi kan pada akhirnya kan orang jadi belajar soal apa itu niqab, apa itu cadar gitu, apakah boleh lepas pasang dan lain sebagainya gitu kan. Orang jadi belajar sehingga dia tahu, bahkan banyak yang make sekarang gitu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai cadar-cadar yang kain gitu yang sampai nutup gitu kan. Masker aja itu banyak orang yang sekarang jadiin masker itu sebagai cadar. Masker tuh udah jadi cadar sekarang. Nah karena mereka pengen pakai cadar tapi belum terlalu pede ataupun belum berani gitu tuh pakainya secara permanen gitu, boleh lepas pasang dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka juga pakai masker. Apalagi setelah Covid banyak yang makin nyaman dengan masker gitu ya. Terus apa lagi? Soal riba itu kan dulu juga dibahas, banyak perdebatan tuh soal riba, bank, bunga, apakah bunga itu sama dengan riba, dan apa hukumnya orang yang bekerja dalam bank konvensional gitu. Baru kemudian muncullah bank-bank syariah dan sebagainya. Nah itu kan hukum-hukum Islam yang memang dibahas dan viral, sehingga viral
kemudian ada nih konklusinya ataupun side effect-nya apa gitu. Muncullah bank-bank syariah, kemudian makin sadar kita dengan kredit-kredit syariah dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada juga perdebatan waktu itu kan kita mencari nafkah nih, mencari nafkah di bank gitu. Kita kan kerjanya halal gitu. Terus apakah saya termasuk dalam orang-orang yang makan uang riba katanya gitu. Nah, sampai-sampai hal-hal seperti itu juga dibahas pada saat menyangkut soal riba dan bank konvensional gitu. Riba dan bunga gitu. Nah, terus kemudian apa hubungannya sama musik ini, Bang? Gitu. Mungkin bisa jadi musik halal atau haram ini sama juga bukan sama hukum, maksudnya sama juga momentumnya memang dia untuk viral gitu, untuk naik, mencuat di publik di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari situ, supaya hasanah kita tuh bertambah, supaya cara kita melihat Islam ini jauh lebih luas gitu. Jadi bukan hanya udahlah dia ngajinya di YouTube, ustadznya itu aja gitu, kemudian nggak ngikutin secara komprehensif, secara langsung, nontonnya juga separuh-separuh gitu, atau sambil main HP gitu kan. Jadi dia pula yang kemudian berkomentar paling tahu hukumnya, paling tahu artinya, paling tahu bahasanya gitu. Ini kan susah kalau orang-orang seperti ini ya. Saya ngomentarin netizen nih ya, bukan ustadz-ustadz ya. Kalau ustadz-ustadz nih saya yakin, bukan saya yakin ya, memang mereka punya pendidikan formal ataupun pendidikan untuk belajar agama gitu. Dan kita juga harus bersyukur masih ada orang-orang seperti ustadz-ustadz kita ini yang memang belajar dan mengerahkan waktunya untuk belajar sehingga umat ini tercerahkan gitu dan bisa paham dengan semua masalah gitu. Nah, terus gimana, Bang, kalau misalnya kita belum terlalu paham dengan agama, kita pengen cari tahu dengan agama dan sebagainya, gimana, Bang, caranya supaya nggak terjebak kepada pragmatis tadi, supaya tidak terjebak kepada sok-sok tahu tadi, sok paling benar, sok mengerti semuanya gitu. Gimana caranya, Bang? Ya kita harus belajar secara menyeluruh, harus belajar dari berbagai sisi. Contoh misalnya poligami, pasti rame tuh bahasan poligami ya. Poligami itu sebenarnya merusak dan sebagainya misalnya kayak gitu ya, misalnya. Nah, jadi bagaimana, Bang, apakah Abang setuju dengan poligami apa segala macam gitu ya kan. Kalau saya membahasakan dengan orang-orang yang saya temui soal poligami itu adalah sederhananya ini. Kalau Anda tidak siap untuk berbagi suami, jangan salahkan hukumnya. Mungkin kitanya yang belum bisa ataupun kita yang tidak sanggup untuk berbagi suami gitu. Tapi harus dipahami dulu, hukum itu ada. Hukum itu maksudnya hukum poligami itu ada. Itu dulu tuh yang harus diterima. Jadi terima dulu hukumnya bahwa memang poligami itu dibahas dalam Islam dan ada ketentuan-ketentuannya. Tapi ketika itu disandarkan kepada kita, iya aku terima hukumnya itu, tapi kalau aku secara pribadi aku nggak sanggup untuk berbagi suami dan sebagainya gitu. Begitu juga dengan laki-lakinya gitu. Bukan hanya kemudian, aku bisa nikah nih sampai 4 kali misalnya gitu ya kan. Jangan itunya dulu yang dibahas gitu. Tapi refleksikan dulu gitu. Oke, memang aturan poligami ada, syariatnya ada, hukumnya ada. Terus gimana nih kalau kembali kepada aku gimana nih? Apakah aku sanggup atau enggak nih untuk menjalani hukum yang satu ini? Oh, ternyata nggak bisa. Ya udah jangan dijalanin gitu. Karena kan ibaratnya nggak wajib juga gitu. Gitu, nggak wajib juga kan ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau kata Habib siapa namanya? Lupa saya. Dia bilang gini, poligami itu seperti pintu darurat, ada tapi nggak boleh sembarangan dibuka gitu. Nah itu tadi, jadi kita harus terima dulu tuh ada pintu emergency exitnya tuh ada, kita terima dulu tuh, oke. Tapi kan nggak boleh sembarangan dibuka. Nah sederhananya begitu gitu. Nah lalu kemudian semua hukum-hukum Islam ini yang kemudian viral, dibahas, didiskusikan di berbagai media, kemudian ustadz-ustadz juga pada keluar untuk membicarakan hal ini. Ini sebenarnya menjadi sarana kita untuk bisa belajar lebih komprehensif lagi, teman-teman. Jadi lebih lengkap, lebih menyeluruh, kemudian lebih struktural gitu ya.
Jadi nggak asal kemudian kita lihat di TikTok ada potong-potongan, wah ternyata boleh ya, wah ternyata haram ya, wah ternyata halal ya. Nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa lebih dewasa lagi dalam belajar, dewasa lagi dalam menyikapi gitu. Apalagi yang baru-baru hijrah, yang baru-baru mengenal kajian-kajian gitu. Jadi sebaiknya memang teman-teman selain ikut kajian yang online, tapi juga teman-teman carilah sarana-sarana yang bisa teman-teman datangi gitu, kajian-kajian offline dan lain sebagainya gitu, sehingga teman-teman bisa dapat nih vibes-nya menyimak langsung dan sampai habis dari penceramah-penceramah yang teman-teman mau dengar gitu. Sampai kemudian kita nggak bisa, sampai kemudian kita pada akhirnya tidak menjadi orang yang yang sok tahu, sok serba tahu, kemudian saling merendahkan orang lain, kemudian menganggap orang lain itu salah, orang lain itu kafir dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu. Karena apa? Karena kita nih hidup di dunia itu sebentar gitu. Nah nanti seperti kata Ustaz Adi Dayat bahwa nanti juga akan dikumpulin sama Allah, juga bakal semua dimintai pertanggungjawaban, bakal dibuka semuanya kira-kira niatnya untuk apa dan kira-kira apakah dia benar atau salah gitu. Nah soal tadi hukum itu halal atau haram, ya udah kita simak aja nih, kita simak dari para ustadz tadi yang bilang halal itu apa, yang bilang halal itu seperti apa, yang bilang halal dengan catatan seperti apa, yang bilang haram itu seperti apa gitu. Nah itu dipahami dulu gitu, sampai kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, wah ternyata ustadz ini dengan ijtihadnya masing-masing itu punya dalil masing-masing. Nah sekarang tinggal gimana caranya kita ngambil yang mana nih yang kita bisa pegang gitu. Lebih prefer kemana, sehingga kita menjalani agama ini pun lebih casual gitu. Artinya nggak kaku, nggak saling, wah ini salah nih, kamu salah sholatnya, kamu salah baca Qurannya, nggak seperti itu misalnya gitu. Nggak gitu. Jadi ya belajarlah dengan dewasa, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan guru-guru yang sudah bisa kita lihat kekafahannya dalam Islam, yang memang belajar secara menyeluruh dan menyampaikan secara struktural, bukan hanya komentar, tapi dalam komentar itu pun tidak ada isinya gitu. Jangan. Nah, konten ini apakah ada isinya? Saya nggak tahu, ini tergantung teman-teman sendiri mengambil manfaatnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat mencerahkan semua teman-teman, dan terima kasih sudah menonton sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan semua kita bisa belajar dan bertumbuh bersama sehingga bisa mempelajari Islam ini jauh lebih baik daripada yang sekarang. Ya, oke? Itu aja konten hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fiik.